Halo teman gardening, kali ini gardening akan memperlihatkan tanaman tomat gardening ya di tahun ini. Nah sekarang tomatnya sudah mulai pada berbunga dan mulai berbuah juga. Ini di sini tomatnya bermacam-macam ya, yang gardening tanam tahun ini dan tanam dari biji semua. Jadi gardening cuma beli 2 aja, yang sisanya itu tanam dari biji. Nah, ini semua adalah tomat yang berbuah kecil ya, kecil-kecil atau cherry tomaten. Nah, di kali ini gardening akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mengatasi hama dan penyakit pada tanaman tomat ya. Nah, penyebab beberapa penyakit pada tomat itu ada banyak teman-teman. Salah satunya adalah penyakit ini ya. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah flek pada tomat yang biasanya diakibatkan karena kelembaban yang tinggi akibat hujan terus-menerus. Nah, kebetulan sudah hampir 4 hari atau 5 hari tiap hari itu hujan terus-terusan. Jadi tomat di kebun ini banyak daunnya itu bercak-bercak seperti ini teman-teman. Nah, untuk mengatasinya agar tomat tetap tumbuh dan menghasilkan buah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk meminimalisasi terjadinya penyakit yang lebih parah lagi. Salah satunya adalah kita harus memotong daun-daun yang terkena penyakit daun seperti ini ya. Kita potong ya. Ini ada beberapa bagian di tomat yang daunnya seperti ini. Jadi harus rutin ya dicek untuk daunnya. Kebanyakan itu daun-daun yang kalau bisa daun-daun yang ada di berdekatan dengan tanah itu harus segera diambil. Karena ketika sudah terkena tanah, maka bercak-bercak ini akan lebih banyak berkembang biak dan akhirnya menginfeksi tanah, dan ini akan cepat sekali untuk menuju ke batang, dan kalau sudah kena ke batang semuanya itu nanti dia akan kalau ini kan dari daun ya, nanti kalau dari batang itu semuanya jadi ini semua, dan akibatnya dia nanti ke buah. Kalau sudah ke buah itu akibatnya buahnya itu dia tidak bisa dimakan karena akan menjadi coklat. Kalau di sini namanya Braunfaule ya, di Jerman bahasa Jermannya itu Braunfaule, artinya flek artinya Braunfaule itu tanamannya menjadi kecoklatan dan akhirnya malas untuk berkembang. Nah, ini ada beberapa yang sudah berbuah ya tomatnya. Nah, itu nanti calon itu yang harus kita jaga. Jangan sampai terkena Braunfaule-nya itu atau flek-fleknya ini. Karena kalau udah terkena nanti buahnya ikut-ikutan ya. Dan kebanyakan yang harus kita perhatikan adalah pemilihan jenis tomatnya ya. Sebenarnya ini jenis tomat yang seharusnya tahan penyakit ya, tahan penyakit seperti ini ya, tahan penyakit daun. Tapi mungkin karena aku terlalu rapat ini ya, jadinya gampang terkena penyakitnya. Nah, ini bunga dari tomat cherry ya. Ini aku lupa namanya, ini ada itu. Ini Johannisbeeren tomaten ya. Johannisbeeren tomaten artinya yang buahnya kecil-kecil banget dan banyak. Ini berbunganya seperti ini. Ini satu kali tangkai berbunganya bisa sampai 20 sampai 100 ya, antara 20 sampai 100 lah ya. Jadi tapi kecil-kecil sekali ya, buahnya seperti ini. Nanti agak gedean dikit udah matang.
Nah, ini seperti ini nih. Ini udah mulai banyak buahnya ya. Ini satu tangkai ini bisa sampai 20 atau 30. Jadi kalau satu batang gini, ya satu tangkai semuanya itu ada sekitar 100-an. Dan harus kita jaga ya. Sebenarnya aku baru kali ini terkena penyakit ini ya. Biasanya kalau cherry itu jarang terkena penyakit. Tapi karena tahun ini hujannya hampir setiap hari, jadi peluang untuk penyakitnya lebih besar karena terlalu lembab ya, dan daunnya itu terlalu rapat karena pada cherry tomaten itu kan dia membentuk bus yang rimbun ya, atau tanamannya rimbun. Jadi kita nggak perlu potong-potong untuk tangkai-tangkainya atau ketiak-ketiaknya nggak perlu kita potong karena ini adalah tomat cherry ya, bukan tomat buah yang besar. Kalau tomat buah yang besar itu wajib kita potong karena untuk mempercepat proses pematangan buah. Tapi kalau pada tomat cherry berhubung buahnya kecil, itu nggak perlu kita potong ketiak-ketiak batangnya. Jadi kita biarkan saja. Oleh karena itu daunnya jadi banyak, dan karena aku terlalu dekat satu sama lain, jaraknya akibatnya tomatnya setelah rimbun, ketika hujan turun hampir lewat dari 3 hari itu akan berpotensi menimbulkan banyak penyakit daun ya, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, tapi aku memberikan tips ya untuk kalian agar terhindar dari penyakit-penyakit seperti ini. Yang pertama kuncinya adalah kalian harus potongin ya daun-daun yang ada di daerah sini ya, potongin yang dekat dengan akar. Ini aku udah potongin semuanya ya. Ketika sudah dipotongin semuanya, maka dia di atas permukaan tanah akan terbebas oleh daun-daun, karena daun ini berpotensi ketika hujan jamurnya ada di daun ketika jatuh dan atau menyentuh tanah, maka jamurnya akan berkembang biak di dalam tanah dan itu akan mempercepat proses kematian pada tanaman tomat. Nah, terus kemudian pada saat penyiraman, kalian tidak boleh menyiram tanaman tomat itu di atas, nggak boleh di sini ya, nggak boleh di atas ini, tapi kalian siram harus di bawah. Pas di posisi akarnya kalian siram di sini posisinya ya, harus di posisi akar di tanah dan tidak boleh terkena daunnya, karena daunnya ketika disiram itu akan berpotensi menjadi lembab dan akan terkena jamur lagi dan akan mengakibatkan flek yang langsung ke tanah, dan itu yang menyebabkan tanah menjadi tercemar oleh jamur, dan semakin lama pada jamur itu dia berkembang biaknya sangat cepat ya, jadi sekitar kurun waktu sampai 1 minggu itu akan membuat tanaman menjadi mati pelan-pelan ya. Dan kalau mati sih nggak masalah ya, kalau mati pelan-pelan nggak masalah. Yang jadi masalah ketika terjadi pembuahan yang lebat, itu buahnya akan terkena penyakit juga, dan itulah yang menyebabkan kita nggak bisa mengkonsumsi buahnya. Pada tomat ketika tanamannya terkena penyakit, kalau tomatnya atau buahnya itu nggak terkena penyakit, kita masih bisa makan ya. Tapi kalau sudah terkena penyakit ini ya, brown foul ini yang flek-flek seperti ini dan udah terkena kepada buahnya, itu tidak bisa kita makan buahnya teman-teman ya. Itu salah satu tipsnya ya. Terus pemilihan tomat, ada beberapa tomat terutama tomat-tomat berbuah besar, yang besar-besar itu yang sudah hibrid, itu kebanyakan dia nggak tahan penyakit jamur, apapun itu jamurnya ya, termasuk fusarium atau yang flek-flek seperti ini. Nah, oleh karena itu kalau untuk kalian tanam tomat di luar tanpa naungan, maka kalian harus tanam jenis yang seperti ini, yang seperti aku ini, yaitu jenis-jenis tomat cherry, tomat mini, atau tomat-tomat yang kecil-kecil banget, atau bahkan tomat liar. Kita punya tomat liar di Jeman ya, itu buahnya hampir mirip seperti ini kecil-kecil banget buahnya tapi rasanya manis banget. Itu tomat liarnya di sini, dan itu tahan terhadap penyakit daun
ya. Jadi harus diperhatikan kalau pada tomat yang berbuah besar itu tidak tahan dengan penyakit daun. Tetapi sebaliknya tomat-tomat yang berbuah mini ya itu tahan dengan penyakit daun. Meskipun ada penyakitnya seperti yang kalian lihat di video ini, tetapi penyakitnya ini dia masih bisa ditahan ya teman-teman. Dia masih bisa hidup. Makanya kita harus selalu rajin untuk memotong daun-daun yang terkena penyakitnya dan jangan sampai ke tanah. Ini aku rajin tiap hari, aku cek ya untuk tomatnya aja. Nah, nanti akan aku lihat lagi ya teman-teman. Perhatikan di sini. Nah, ini di tempat lain untuk tomatku teman-teman. Di sini kita lihat ini meskipun hujan berhari-hari sama dengan yang tadi nggak ada atapnya, tetapi tomatnya sehat teman-teman. Perhatikan ya, tomatnya sehat semua kan? Tuh. Kenapa? Karena ruangnya ini dia nggak terlalu sempit dibandingkan dengan tomat yang tadi sebelumnya teman-teman. Dan itu penyakit yang penyakit daunnya dia terhindar. Ini juga tomat jenis yang mini-mini ya teman-teman. Kalau nggak salah warnanya kuning. Buahnya seperti ini kayak tomat botol gitu. Nah, terus aku kasih lihat lagi jenis penyakit lain ya. Nah, ini jenis tomatku yang lain teman-teman. Ini jenis yang tomat gantung ya. Ini buahnya juga kecil-kecil dan dia tahan terhadap penyakit daun tapi tidak tahan terhadap penyakit seperti ini. Ini adalah salah satu penyakit spider mite atau apa namanya ya. Dan tapi ini tidak mengganggu ya untuk tanaman tomatnya, dia masih bisa berbuah ya. Ini sudah mulai berbuah. Ini sudah berbuah teman-teman ya. Ini buahnya mini-mini, lucu. Dan dia menggantung tuh udah banyak sekali buahnya tuh. Nah ya, udah buahnya nggak terlalu mini ya, tapi udah lumayan. Dan ini juga spider mite kayak gini, ini meskipun tidak mengganggu tanaman tomatnya dibandingkan dengan penyakit yang flek tadi, tapi kita harus perhatikan, harus hati-hati. Jadi ketika daunnya sudah mulai terlalu parah, lebih baik kita potong sedikit sehingga akumulasi udaranya bisa lebih terjaga. Ini memang tomat yang jenis turun ke bawah ya atau menggantung, bukan jenis yang ke atas teman-teman. Jadi aku sengaja taruh di pot yang sekitaran 40 cm ya. Jadi biar nanti tomatnya jatuh ke bawah. Ya, jadi aku tanam beberapa tomat yang kebanyakan tomat-tomat jenis mini ya, dan ada tomat yang berbuah besar tapi itu juga dari teman, aku nggak tanam. Nah, begitulah teman-teman untuk penyakit hama pada tanaman tomat. Nah, cara pemeliharaannya pun untuk spider mite itu nggak begitu masalah ya pada tomat ya. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah pada tanaman tomat itu penyakit flek ya, atau yang bercak-bercak, itu bahaya sekali pada tomat karena dia bisa menyentuh ke buahnya selain pada daun dan batang, dan itu berpotensi kita nggak bisa memakan buahnya. Tapi kalau pada spider mite kita masih bisa memakan buahnya karena itu hanya pada daunnya aja dan tidak pada batang ataupun pada bunga dan buah. Ya, begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan tentang hama penyakit baik sayuran, buah ataupun yang lain, kalian bisa coba komentar ya, atau kalian pengen memberikan request tentang hama-hama yang lain atau penyakit-penyakit yang lain ya. Kebetulan tiap tahun aku memang tanam banyak tanaman Indonesia dan aku membibitkan sendiri, jadi aku tahu sekali beberapa hama-hama yang kadang suka nggak ada di sana, nggak ada di Indonesia, tapi ada di Jerman seperti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi untuk video-video selanjutnya. Bye.